Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B akan menjelaskan unsur dari pengaman di uang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putu Rores Mantari, nomor absen 44. Saya Nanggung Indelika Karisma Prameswari, nomor absen 1. Saya Kak Sinta Prameswari, nomor absen 23. Saya Delina Arzeti, absen 6. Saya Putu Mesa Sudardana, absen 20. Oke, selanjutnya kami akan langsung menjelaskannya. Saya akan menjelaskan mengenai unsur pengaman uang rupiah. Secara konstitusi lembaga yang berhak untuk mencetak uang rupiah di Indonesia adalah Bank Indonesia. Akan tetapi seringkali masih ditemui uang palsu yang diedarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Bank Indonesia berusaha untuk mencetak uang rupiah dengan memasukkan unsur pengaman agar tidak mudah ditiru. Unsur pengaman yang terdapat pada uang rupiah tertanam dalam bahannya dan juga di dalam cetakannya. Yang pertama ada unsur pengaman yang tertanam pada bahannya. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, terdapat tanda air yang dapat dilihat atau diterawang ke arah cahaya. Ini tuh tanda air itu tuh kayak gambar pahlawan yang ada di sini. Kalian bisa ngeliat dengan cara diterawang ke arah cahaya. Yang kedua ada benang pengaman yang ditanam atau dianyam di kertas, sehingga tampak melintang dari atas ke bawah. Benang pengaman akan berpendar saat terkena sinar ultraviolet. Ini tuh contohnya, ini kan ada garis itu. Nah, itu namanya benang pengaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur yang kedua, yaitu unsur pengamanan yang tertanam pada cetakan. Yang pertama, cetakan nominal uang pada kertas yang terasa kasar. Yang kedua, adanya gambar saling isi jika diterawang ke arah cahaya. Yang ketiga, hasil cetakan memakai tinta khusus yang dapat berubah warna jika dilihat dari sudut yang berbeda. Yang keempat, terdapat tulisan yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang kelima, terdapat cetakan yang tidak terlihat dan akan memedar saat terkena sinar ultraviolet. Dan yang terakhir, terdapat cetakan berupa gambar maupun tulisan yang tersembunyi yang hanya dapat dilihat pada sudut pandang tertentu. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan lagi beberapa tambahan tentang unsur pengaman pada uang rupiah. Jadi yang pertama itu kita memiliki bahan dari uangnya. Bahan dari uang itu biasanya terbuat dari kertas khusus yang memiliki bahan berupa serat. Makanya uang kertas itu kertasnya itu agak berbeda dengan kertas yang biasanya kita gunakan. Lalu selanjutnya ada di warna. Warna uang kertas rupiah itu punya warna uang yang terlihat terang dan jelas seperti ini. Warnanya itu terang dan jelas. Lalu selanjutnya ada benang pengaman yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi yang ada di sini. Lalu untuk uang lama, benang pengamannya itu juga terletak di bagian sini. Mungkin tidak terlihatan. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Uang memiliki tinta yang dapat berubah warna. Biasanya itu ada di uang 20.000, 50 dan 100. Karena kami tidak memiliki contohnya, maka kalian bisa melihatnya di uang kalian sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agung Angel. Selanjutnya yang kelima ada gambar tersembunyi multiwarna. Terdapat gambar tersembunyi multiwarna berupa angka yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Pada pecahan 10.000 terdapat kombinasi warna ungu, biru, dan kuning. Yang keenam ada latent image atau gambar tersembunyi. Pada pecahan 10.000 terdapat angka nominal 10. Contohnya, bisa dilihat di sini. Yang ketujuh ada teknik cetak khusus. Gambar utama, gambar lambang negara, angka nominal, huruf terbilang, frasa NKRI, dan tulisan Bank Indonesia akan terasa kasar apabila diraba. Seperti ini, nominalnya akan terasa kasar. Yang ke-8 ada blind code atau kode tunanetra. Terdapat berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar apabila diraba. Garisnya ini jika diraba akan terasa kasar. Yang ke-9 ada watermark dan electrotype. Terdapat tanda air berupa gambar pahlawan
yang ada pada semua pecahan uang kertas. Logo Bank Indonesia dalam ornamen tertentu akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kembali lagi dengan saya. Jadi di sini saya menjelaskan itu adalah recto verso, yaitu gambar saling isi. Jadi di mana gambarnya ini itu berada di dua lembar atau dua sekaligus. Contohnya seperti ini. Jadi gambar yang di belakang ini terlihat adalah seorang penari. Jadi jika kita center, maka terlihat seorang penari juga di belakangnya. Jadi kalau kita balik, maka gambar orang yang tadi ada di depan menjadi di belakang tetap terlihat. Jadi ini dua sisi. Kenapa dibilang dua sisi? Karena kertas ini sangatlah tipis sehingga terlihatlah dua gambar yang menyatu pada kertas tersebut. Jadi terus yang kedua itu adalah saksi cetakan membedah dalam satu atau beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet. Jadi dikarenakan kita tidak punya ultraviolet, jadi kita tidak bisa mencontohkannya ya, karena saya tidak punya ultraviolet. Jadi kita lanjut saja ke nomor 12, yaitu adalah microtext. Jadi microtext ini adalah tulisannya punya ukuran yang sangat kecil dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Jadi kita juga tidak punya kaca pembesar di sini. Mohon maaf karena kita lupa bawa atau gimana. Jadi ya bisa kalian lihat sendiri di bagian mana? Pojok kiri kalau salah. Ya. Jadi kemudian nomor 13 yaitu adalah gambar raster. Terdapat tulisan NKRI yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Kita juga tidak membawa kaca pembesar, jadi mohon maaf sekali. Jadi untuk tulisan NKRI itu ada di sebelah mana ya? Tidak terlihat sih, jadi kita nggak tahu juga gambarnya di mana. Kita belum meneliti. Jadi segitu aja sih yang dari kita dapat jelaskan untuk hari ini. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 1B. Maaf jika ada kesalahan kata, kami tutup dengan para mesan. Om Santi 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 Om.